Saudara dan saudari, para meditator yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam sharing pengajaran singkat meditasi Kristiani. Saya, Buder Bayu, CSA, dari Keuskupan Agung Semarang. Marilah kita sebelum memasuki pengajaran pada malam hari ini, kita awali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para meditator yang terkasih, minggu ini kita akan membahas surat 20 dan 21 dari buku Weekly Teaching dengan tema kekuatan bahasa dan tanpa pikiran, tanpa gambaran. Nah, sebenarnya dua tema ini tidak berkaitan satu sama lain. Namun dua tema ini sangat relevan dengan praktek meditasi Kristiani. Di dalam tema kekuatan bahasa, saya melihat kesamaan antara tradisi para bapa padang gurun dan tradisi Jawa pada zaman dahulu. Pada abad ketiga, budaya yang berkembang pada waktu itu adalah budaya lisan. Karena belum banyak orang yang bisa membaca, sehingga tradisi, termasuk juga tradisi gereja, itu diteruskan melalui cerita atau pengajaran lisan. Kata-kata yang diucapkan oleh Aba dan Ama itu dianggap ampuh dan bisa menjelma menjadi kenyataan. Aba itu adalah sebutan seorang pemimpin biara laki-laki, sedangkan Ama adalah pemimpin biara wanita. Nah, mereka pada zaman itu sangat dipercaya memiliki kemurnian hati. Sehingga setiap kata yang keluar merupakan kata yang penuh kuasa, yang menyembuhkan dan memperbarui hidup. Sehingga para aba dan ama ini sangat hati-hati di dalam mengucapkan kata-kata. Karena mereka sadar bahwa kata-kata yang diucapkan sembarangan dapat mendatangkan kerusakan. Mereka mempertimbangkan dengan seksama kapan harus bicara dan kapan harus diam. Maka mereka menekankan untuk melekat pada keheningan secara umum di antara para pertapa dan menasihati mereka untuk tidak bicara, kecuali memang perlu. Nah, tujuannya untuk menghindari pembicaraan yang sembarangan dan merusak, dan untuk memungkinkan kata-kata bijak muncul. Saya rasa mereka adalah pribadi-pribadi yang punya integritas, yang utuh. Jadi apa yang dipikirkan sama dengan apa yang dirasakan dan yang diucapkan. Nah, pada tradisi Jawa juga ada istilah sabdo pandito ratu. Sabdo itu sabda. Pandito, ratu itu adalah orang suci atau orang yang punya kuasa. Nah, istilah ini intinya juga sama, yaitu kata-kata dan pikiran orang-orang suci mempunyai kekuatan untuk menjadi kenyataan.
Nasihat dan perkataan mereka sangat dihormati oleh masyarakat. Meskipun kita sekarang ini tidak lagi hidup di dalam budaya lisan, kita juga tahu kekuatan kata-kata yang mendukung atau meremehkan bagi mereka yang menjalani jalan rohani bersama kita semua. Dari banyak ajaran Bapak dan Ibu Padang Gurun, kita tahu pentingnya melekat pada kitab suci. Nah, kebanyakan pengetahuan para pertapa itu didapat dari mendengar sabda saat berdoa bersama dalam pertemuan mingguan para rahib. Meditasi mengulang kata-kata tertentu dari kitab suci, mendaraskannya dalam hati, itu membantu para rahib untuk menghadapi pikiran-pikiran dan godaan-godaan mereka. Setan yang ada di dalam batin mereka sendiri. Seringkali mereka terganggu oleh kenangan hidup mereka sebelumnya, atau penyesalan atas hal-hal yang telah mereka lakukan. Nah, Yohanes Cassianus menyebut formula yang dianjurkannya, atau John Min mengistilahkannya sebagai mantra, "Ya Allah, bersegeralah menolong aku." Nah, itu adalah formula yang dianjurkan oleh Yohanes Cassianus pada zamannya. Dia melihat bahwa formula ini adalah sebagai sebuah dinding yang tak tergoyahkan, pelindung yang tak tertembus, dan perisai yang sangat kuat untuk melawan semua pelanturan batin. Nah, Cassianus begitu menekankan hal tersebut. Dia bilang begini, engkau harus bermeditasi terus-menerus dengan ayat ini di dalam hatimu. Engkau tidak boleh berhenti mengulanginya saat engkau sedang melakukan pekerjaan apa saja, atau sedang melakukan suatu pelayanan, atau sedang dalam perjalanan. Nah, kitab suci adalah dasar hidup mereka. Kita juga tidak boleh mengabaikan untuk membaca kata-kata Yesus di dalam kitab suci. Membaca kitab suci setelah bermeditasi, atau bahkan lebih baik pada waktu lain di luar meditasi, yaitu dengan cara Lectio Divina Benedictine. Di sana kita mengambil satu ayat kecil dan membacanya beberapa kali dengan perlahan dan dengan hati-hati. Itu akan sangat membantu. Nah, itu nasihat yang bisa diambil dari surat ke-20 tentang kekuatan bahasa ini. Jadi, kita diajak untuk menjadi pribadi yang utuh, yang selalu sadar dengan setiap ucapan. Kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Dalam keheningan meditasi, pribadi kita yang terpecah perlahan disembuhkan untuk menjadi utuh kembali. Kemudian pada surat ke-21 kita diajak untuk melihat bersama pentingnya pengalaman keheningan batin dan kesendirian di dalam
latihan meditasi. Pengalaman, bukan teori, teologi, konsep, dan gambaran yang selama ini kita gunakan untuk menafsirkan semua pengalaman itu. Jika kita tidak dapat tinggal pada tingkat pengalaman akan keheningan, maka tidak akan ada konflik dan kurangnya pemahaman. Tetapi hati-hati, karena kita dapat dengan mudah berpindah dari pengalaman ke pemikiran. Dorongan untuk benar-benar memahami pengalaman rohani, batin mendesak kita untuk menerjemahkannya di dalam gambaran dan kata-kata. Itulah cara kesadaran kita bekerja. Oleh karena mampu memberi nama berbagai pengalaman itu, lalu kita merasa aman dan memiliki kendali. Padahal kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan sebuah realita, apalagi realita tentang Tuhan. Selain itu kita juga dibatasi oleh kesadaran rasional pikiran kita. Apalagi kita juga dibatasi oleh kesadaran rasional kita dan filter-filter budaya dan emosi yang sudah tertanam di dalam pikiran kita. Kita lupa bahwa semua pemikiran dan gambaran, terutama tentang yang ilahi, itu sangat terbatas dan belum tentu benar. Bahkan sesungguhnya umat Kristiani awal bahkan menganggapnya sebagai penghujatan di dalam menempelkan nama apapun pada Allah. Nah, sedangkan pada tingkat pengalaman, orang akan menemukan banyak kesamaan di antara semua agama. Namun, dalam dunia yang kita tinggal ini, penting bagi kita untuk menghormati kebenaran dalam semua agama dan terlibat dalam dialog antar agama. Ini adalah salah satu unsur penting di dalam komunitas mondial meditasi Kristiniani. Dan melalui sharing keheningan disiplin kontemplatif ini dengan orang dari berbagai agama akan muncul kesamaan. Sehingga akan muncul rasa saling menghormati dan memahami. Beda kalau orang masih berpegang pada konsep, biasanya yang terjadi adalah perdebatan. Tetapi di tingkat pengalaman, orang bisa menemukan kesamaan. Nah, itu sekali lagi karena kata-kata kita itu dan pikiran kita itu sangat terbatas untuk bisa menjelaskan sebuah realita. Nah, di dalam surat ini kita diperkenalkan pada Clement dari Alexandria yang hidup pada abad kedua. Ia adalah seorang filsuf atau teolog Kristen pertama yang mencoba menempatkan pengalaman mistik dan relasi antara jiwa manusia dengan yang ilahi dalam
kata-kata atau konsep. Menariknya, dia melakukannya dengan cara apopatik atau cara yang negatif. Artinya, dia tidak menjelaskan atau mendefinisikan apa itu Allah. Karena dia melihat yang ilahi sebagai sebuah misteri yang kudus di luar pemahaman kita. Dia mencoba untuk sampai pada kodrat yang ilahi dengan mengatakan apa yang bukan Allah. Dia menulis begini, Allah tidak ada dalam ruang, melainkan melampaui tempat dan waktu, dan nama dan pemikiran. Allah itu tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa nama. Dia anonim, dia tak terlukiskan, melampaui semua kata-kata, melampaui semua konsep, dan melampaui semua pemikiran. Jika kita rindu mengalami realitas Allah, kita perlu melepas semua gagasan dan konsep kita tentang Allah. Melepas semua pemikiran, gambaran, sampai kehadirannya terungkap oleh karena rahmat-Nya. Kemudian kita masuk ke suatu keadaan di mana kita memandang Allah dalam kekaguman dan keheningan, dan berhadapan dengannya dengan kekaguman yang kudus, masuk di dalam kontemplasi yang mendalam. Para meditator yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dua surat tadi mengajak kita untuk memahami praktek meditasi kita dengan lebih baik. Nah, semoga dengan ketekunan dan praktek meditasi harian, sehari 2 kali, di pagi dan petang, 20 sampai 30 menit setiap kali meditasi, semoga kita semakin disembuhkan dan menjadi pribadi yang utuh. Juga kita menyadari betapa terbatasnya pikiran dan konsep-konsep dan aneka gambaran kita tentang Tuhan selama ini. Kita belajar untuk mengenal Tuhan apa adanya di dalam doa hening kita. Dalam keheningan itu, hati kita terbuka terhadap rahmat Allah yang akan memampukan kita untuk memandangnya dalam kekaguman. Lalu, mengenali kehadirannya di dalam setiap ciptaan. Nah, sekarang marilah kita tinggalkan semua teori, semua pikiran, semua gambaran, dan konsep-konsep. Lalu kita masuk dalam keheningan praktek meditasi. Selama 20 menit ke depan, kita akan menjadikan Allah sebagai pusat doa kita di dalam meditasi. Mari kita mengambil sikap duduk dengan punggung tegak, namun tetap rileks, dan kita awali meditasi kita dengan doa pembuka. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang
yang merindukannya. Ma, ra, na, ta. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan mendatang. Terima kasih. Berkah dalam.